Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiatin. Saya mahasiswi semester 1 Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas pada mata kuliah metode penelitian pendidikan agama Islam, yaitu membuat makalah tentang desain penelitian grounded theory. Dan pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nur Rohim Maksum, SPDI, MPDI. Berikut saya akan jelaskan tentang desain penelitian grounded theory. Pada saat ini ilmu dan teknologi berkembang sangat pesat dan diikuti dengan semakin kompleks kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Hal ini menyebabkan para ahli berusaha untuk mengembangkan ilmunya melalui riset ataupun penelitian. Untuk itu, berbagai metode dikembangkan agar menghasilkan hasil riset yang lebih lengkap dan valid, di antaranya dengan metode kualitatif. Metode ini lebih menggali hal-hal yang berupa perilaku dan pengalaman manusia untuk fenomena yang diteliti. Salah satunya yaitu grounded theory. Menurut ilmuwan Glasser dan Strauss, grounded theory merupakan metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria berbagai metode ilmiah, yaitu adanya ketelitian dan ketepatan, adanya kesesuaian dan signifikasi antara teori dan observasi. Sedangkan menurut ilmuwan Martin dan Turner, grounded theory merupakan suatu metode riset yang berupaya untuk mengembangkan teori tersembunyi di balik data, di mana data ini dikumpulkan dianalisis secara sistematis. Sehingga bisa dikatakan grounded theory merupakan metode kualitatif yang ditujukan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu teori atau konsep yang berasal dari kenyataan yang menjelaskan kejadian yang ada dengan menilai efek dari perilaku sosial fenomena yang diteliti. Tujuan dari grounded theory adalah merumuskan suatu teori yang didasarkan pada gagasan atau ide konseptual dan untuk menilai efek dari perilaku sosial. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih metode grounded theory sebagai metode penelitian. Di antaranya yaitu penelitian menggunakan metode grounded theory biasanya pada fenomena yang belum dijelaskan oleh teori atau belum adanya teori yang menjelaskannya, sehingga perlu membangun teori di lapangan. Selanjutnya, fenomena yang diteliti bukan merupakan fenomena yang didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan masyarakat, namun lebih pada fenomena yang masyarakatnya bersifat rasional. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip metodologi grounded theory. Hayek mengemukakan dalam Esmir beberapa prinsip grounded theory, yaitu yang pertama adalah perumusan masalah penelitian. Sebagai penelitian berparadigma kualitatif, grounded theory mengasumsikan bahwa dalam kehidupan sosial selalu ditemukan regulasi-regulasi yang relatif sudah terpola. Dari pola-pola regulasi yang ditemukan itu kemudian muncul dan dirumuskan menjadi teori. Yang kedua, deteksi fenomena. Fenomena terjadi secara relatif yang kemudian muncul dari dunia nyata yang kita lihat untuk dijelaskan. Fenomena itu meliputi cakupan ontologis yang bervariasi yang meliputi objek, keadaan, proses, dan peristiwa serta ciri-ciri yang lain. Yang ketiga, penurunan teori atau teori generation. Penurunan teori dalam grounded theory, menurut Strauss dan Glasser bahwa grounded theory muncul secara induktif dari sumber data sesuai dengan metode perbandingan tetap. Terus yang keempat, pengembangan teori. Dalam pengembangan teori, grounded theory tidak hanya berhenti dalam pengembangan teori secara hipotetik deduktif ortodoks, karena penelitian ini belum dikembangkan secara teoritis. Oleh karena itu, dalam pengembangan teori ini, seorang peneliti memiliki pengetahuan tentang hakikat mekanisme kausal dan membangun mekanisme dengan membayangkan sesuatu yang sama dengan mekanisme alami yang kita ketahui. Terus selanjutnya adalah penilaian teori. Dalam penilaian
Ini aliran empirisme yang dominan tentang penilaian teori dicirikan dalam pertunjukan hipotetiko-deduktif normal, di mana teori ditaksir kecukupan empirisnya dengan memastikan apakah prediksi tesnya dibuktikan oleh data yang relevan. Terus yang terakhir yaitu grounded teori yang direkonstruksi. Pengaruh pragmatis Amerika pada metodologi grounded teori berbagai macam. Dampak filosofi kontemporer ilmu pengetahuan pada tulisan Glaser dan Strauss hampir tidak ada. Jadi langkah-langkah penelitian grounded teori: yang pertama, peneliti harus bisa memahami atau memiliki gambaran sifat-sifat realitas empiris di lapangan. Terus yang kedua, permulaan penelitian dimulai dengan suatu pernyataan dasar mengenai dunia empiris yang dimasuki di lapangan. Yang ketiga, peneliti harus menetapkan data apa yang akan diambil dan dengan teknik atau metode apa peneliti menggelutinya. Yang keempat, peneliti melakukan eksplorasi atau menjelajahi. Peneliti mengamati dan mewawancarai berbagai tipe orang untuk memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kelima, peneliti mampu mengadakan analisis dan menyusun secara sistematis. Dan yang keenam, peneliti harus mampu merekonstruksi penemuan untuk bangunan baru, hipotesis baru. Selanjutnya adalah tahapan penelitian grounded theory. Menurut Glaser ada 4 tahap cara analisis data dalam grounded theory setelah melakukan transkrip dan pengumpulan data. Yang pertama yaitu tahap pengkodean atau open coding. Di sini tujuannya untuk mengidentifikasi kata kunci dan semua data yang dikumpulkan. Yang kedua, tahap pembentukan konsep atau axial coding. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan kode-kode yang sama isinya yang memungkinkan data dikelompokkan menjadi kategori yang saling berhubungan dan berbentuk konsep-konsep. Selanjutnya tahap kategorisasi atau selective coding dengan tujuan untuk mengelompokkan konsep yang dibentuk kemudian dipilih yang ada hubungannya dengan pembentukan teori untuk masalah riset. Yang terakhir yaitu tahap pembentukan teori. Tahap yang terakhir ini bertujuan untuk menjelaskan subjek yang diteliti dengan memperkuat dengan teori-teori yang sudah ada dan studi literatur. Tahap ini juga biasanya disebut dengan theoretical note. Berikut contoh penelitian grounded theory. Pada pelaksanaan penelitian dengan metode grounded theory yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan tanpa membawa rancangan konseptual, proposisi, dan teori tertentu. Secara proaktif dikatakan agar peneliti masuk ke lapangan dengan kepala kosong tanpa membawa apapun yang sifatnya a priori, apakah itu konsep, proposisi, atau teori. Berdasarkan keadaan kepala kosong inilah diharapkan peneliti dapat sepenuhnya terpancing dan pada kenyataan berdasarkan data lapangan itu sendiri, baik dalam mendeskripsikan apa yang terjadi maupun menjelaskan kemengapaannya. Dengan demikian, apa yang ditemukan berupa konsep, proposisi, dan teori benar-benar berdasarkan data yang dikembangkan secara induktif. Sebagai contohnya tentang bagaimana anak berminat belajar pendidikan agama Islam untuk peserta didik yang beragama Islam di TK Negeri Kelapa 5 di lingkungan minoritas. Peneliti terjun langsung sebagai pengajar pendidikan agama Islam di sekolah tersebut untuk menyelami minat anak dalam mengikuti kegiatan belajar pendidikan agama Islam. Baik, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian grounded theory merupakan metode kualitatif yang ditujukan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu teori atau konsep yang berasal dari kenyataan yang ada dengan menilai efek dari perilaku sosial dari fenomena yang diteliti. Baik, Ustadz Nur Rahim Maksum dan teman-teman semuanya,
Itulah tadi penjelasan saya tentang desain penelitian grounded theory. Mohon maaf apabila dalam makalah ini masih banyak kekurangannya. Mungkin nanti teman-teman bisa memberikan saran atau masukan kepada saya, ataupun nanti teman-teman ada yang punya pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih saya sampaikan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.